432 garis miring D 04 2017. Cap 49 D 04 2017. Tanggal sini nih latar belakangnya. Valid. Tanggal 24 10 2017. Jadi turun tanggalnya kemarin ya. Kemarin Ustaz. Baru hari ini kita terima surat. Sifat surat biasa. Ini nggak biasa ini. Ini nggak biasa. Luar biasa. Karena dengan ini kita akan menjalankan apa yang menjadi impian kita. Kita akan menjadi pemodal buat bangsa kita dan menjadi pemodal buat bangsa lain. Kita jadi pemodal buat negeri kita dan jadi pemodal buat negara lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, berita ini ya sebenarnya nggak mengejutkan, tapi buat saya ini cukup cukup menjadi yang ditunggu-tunggu gitu ya teman-teman. Ya apalagi sih kalau bukan berita Yusuf Mansur. Cuma berita kali ini menandakan bahwasanya ya ada tanda-tanda yang memang ya sedikit melalui perkembangan yang selama ini, dan ini menjadi salah satu tanda bahwasanya ya yang kita lakukan itu benar gitu. Jadi bukan ngasal gitu. Maksudnya ya memang masyarakat itu ya seharusnya peduli dengan kasus ini agar ya pemerintah lebih merespon gitu ya teman-teman. Nah kali ini berita tentang Pattern Asset Management ya, paham ya. Saya ambil dari salah satu media ya teman-teman, Lensa Islam. Tapi saya harus mengonfirmasi bahwasanya berita ini muncul di banyak sekali media. Jadi ini valid ya teman-teman. Karena ini hubungannya dengan OJK. Nah di sini ya headline-nya, OJK resmi cabut izin Pattern Asset Management yang didirikan Yusuf Mansur. Lensaislam.com, Otoritas Jasa Keuangan OJK resmi mencabut izin usaha PT Pattern Asset Management (PAM). Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan usai manajer investasi syariah itu terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Pencabutan itu yang dilakukan menyusul pemeriksaan dan pengawasan lanjutan terhadap perusahaan. PT Pattern Asset Management memenuhi syarat memenuhi sebagaimana dimaksud kondisi dalam ketentuan angka 7. Saya lanjut langsung ya, bla bla, intinya itu peraturan teman-teman. Berdasarkan kedua peraturan itu, PAM terbukti melakukan banyak pelanggaran. Pelanggaran itu antara lain kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu, tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan MKBD yang dipersyaratkan, dan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak Oktober 2022. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai investasi syariah tersebut, maka PT Pattern Asset Management dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi atau manajer investasi syariah lanjut unita. Kemudian PAM diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Jika ada perusahaan juga diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK. PAM juga diwajibkan untuk melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ditetapkan, sebagaimana diatur dalam OJK pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan OJK nomor 3 POJK 04/2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Perusahaan juga dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dalam kegiatan apapun selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan tersebut. Sebagai informasi, PAM merupakan perusahaan manajer investasi dengan izin usaha bernomor KEP strip 49-D-04-2017. Perusahaan ini sebelumnya merupakan milik Yusuf Mansur. Berikut rincian pelanggaran atau
berikut rincian pelanggaran aturan yang mereka lakukan. Kantor tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu, tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih berdasarkan MKDB yang dipersyaratkan, tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022. Nah, mungkin kalau ini ya, kalau masalah kantor tidak ditemukan, mungkin kantornya dulu ngontrak teman-teman. Jadi kantornya nggak diperpanjang gitu ya. Dan kalau misalkan dia tidak membuat laporan karena mungkin dari 2022 itu ya nggak ada uangnya, karena uangnya dialihkan ke tempat lain, mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin nggak laku sama sekali atau bagaimana, saya nggak tahu ya teman-teman. Nah tapi sebelum saya bercerita lebih lanjut ya teman-teman, kita lihat dulu waktu awal-awal buka tentang Pattern Asset Management ini ya. Yuk check it out. Lagi nunggu suratnya datang. Insya Allah. Barokah. Surat asli dari OJK. Insya Allah. Ekspresinya dentat. Ayo. Hari raya ini. Ayo, alhamdulillah. Udah datang. Mari kita jemput. Alhamdulillah. Subhanallah. Yang jemput surat. Mana. Boleh di zoom, Boleh di zoom. Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Muka masih pakai kacamata. ID surat nomor sekian JK 1201171000525. Nomor surat S ya 432 garis miring D 04 2017. Cap 49 D 04 2017. Tanggal sini nih latar belakangnya. Valid. Tanggal 24 10 2017. Jadi turun tanggalnya kemarin ya. Kemarin Ustaz. Baru hari ini kita terima surat. Sifat surat biasa. Ini nggak biasa ini. Ini nggak biasa. Luar biasa. Karena dengan ini kita akan menjalankan apa yang menjadi impian kita. Kita akan menjadi pemodal buat bangsa kita dan menjadi pemodal buat bangsa lain. Insya Allah. Kita jadi pemodal buat negeri kita dan jadi pemodal buat negara lain. Amin. Makasih dulu nih buat OJK. Makasih buat kawan OJK atas kepercayaan, dan doain saya dan kawan-kawan bisa menerima amanah ini. Amin. Dan menjalankannya dengan sangat sempurna dengan izin Allah. Amin. Yeay. Senang banget ya. Makasih juga buat kawan-kawan Darul Quran dan kawan-kawan Petren semua yang sudah benar-benar bahu-membahu menyabarkan diri, berdoa, senantiasa sholat, ngaji, bersolawat. Ya, alhamdulillah. Kepada Direksi PT Petren Asset Management, Office 8 Building, lantai 18, Unit 1 JK. Ini alamat kita ya. Kita buka ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ayah yang buka. Hormatan Bu. Sini Bu Ayah. Bu Ayah yang buka. Ini yang ngurusin nih teman-teman semua. Ayo teman-teman semua sini. Mari. Yuk. Ini kita tunggu-tunggu ya, Dad. Iya. Alhamdulillah. Dibacain Bu Ayah. Ya. Sifatnya nggak usah bacain ya, Dad. Sifatnya bukan biasa ini. Perihalnya pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Pada Direksi PT Petren Asset Management sehubungan dengan surat saudara nomor sekian tanggal 10 Juli. Sebutin nomornya. Nomor 002 garis miring OPS PAM garis miring Romawi 7 2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal permohonan izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah, dan surat terakhir nomor 012 garis miring PAM garis miring DIR Romawi 9 2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal tindak lanjut hasil presentasi bisnis dan pemeriksaan kantor PT Petren Asset Management. Dengan ini beritahukan hal-hal sebagai berikut. Ya, langsung ke semari. Langsung. Yang ini nih, Tat. Ini, Tat. Ini, Tat.
Salinan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap. Nah, ini nomornya ini. Keputusan Des 49/D.04 2017 tentang pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah kepada PT Paitren Asset Management. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah. Amin. Menimbang dan seterusnya. Panjang. Kita lihat terus halaman berikutnya. Ini masih pembacanya. Menimbang, terus menetapkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi syariah kepada PT Paitren Asset Management. Allahu Akbar. Ya. Tembusannya. Bacain. Salinan keputusan ini disampaikan kepada satu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Direktur Pengelolaan Investasi, Direktur Pasar Modal Syariah, para Deputi Direktur di Direktorat Pengelolaan Investasi, Dewan Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, Direksi PT Paitren Asset Management, Direksi PT Custodian Central Efek Indonesia, Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library, dan Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia. Tanda tangannya dong. Tanda tangannya atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, tertanda Pak Hussein. Karena yang kirinya? Yang kirinya ini adalah kopi salinan sesuai dengan asli. Kepala Bagian Administrasi. Legalisirnya itu ya. Betul, ini legalisir. Dan zaman terakhir nggak ada. Yang ini kan. Dan yang terakhir. Ini tanda tangan Pak Hussein ini. Ini yang sudah ditujukan kepada Direksi PT Paitren Asset Management, ditandatangani oleh Dewan Komisioner atas nama Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, yang terhormat Pak Hussein. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman, sebenarnya saya bukan mentertawakan soal bukannya ya teman-teman, tapi saya itu bicara soal kesombongan Yusuf Mansur, di mana Yusuf Mansur itu kalau misalkan dia cerita di berbagai ceramah atau pidato atau apalah atau statement komedi dia itu seolah-olah bahwasanya dia mau mengumpulkan uang dari masjid-masjid gitu sampai pokoknya dia mau mengumpulkan uang jamaah yang dia mau kelola gitu, dan akhirnya ya dia selalu bilang izin Allah kayak gitu, izin Allah ya, padahal orang kalau melakukan sesuatu ya bukan masalah izin Allahnya ya, kalau kan selalu ya diawali sama niat sama perilakunya gitu ya. Kalau misalkan perilakunya izin itu buruk, masa izin Allah ya kan, nggak gitulah. Dan ya sekarang terbukti bahwasanya omongan Yusuf Mansur itu sama sekali kalau misalkan ngomong dia itu semacam sombong kayak gitu. Jadi doanya selalu terkabul, bakal setiap ini selalu terkabul, dan akhirnya sekarang ya kesombongan dia luntur atau misalkan kesombongan dia itu hancur gitu ya, satu persatu, karena ya bukan cuma kesombongan tapi kebohongan dia ya selama ini yang masyarakat mungkin tidak ketahui gitu. Akhirnya satu-satunya perusahaannya hancur, dan mungkin kalau Paitren bagaimana? Kalau Paitren ya mungkin akan seperti itu, karena bilangnya karyawan mau dibayar dicicil, ternyata dibohongi karyawannya, cuma dicicil sekali, dan sampai sekarang ya enggak. Dan Paitren mungkin juga akan menyusul ya rungkat ya teman-teman. Dan kita akan bahas video ini selanjutnya di video berikutnya teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.